Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Karim. Catatkan siapapun yang hadir menjadi hamba yang Engkau ridhoi ya Allah, yang Engkau ampuni seluruh dosa dan aibnya, yang Engkau berikan kemudahan untuk taat padamu. Hujamkan di hati kami nikmat yakin padamu ya Allah, nikmatnya ibadah, nikmatnya istiqomah, nikmatnya husnul khotimah. Ya Allah, lindungi majlis ini dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang salah, lindungi kami dari amal yang salah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hadirin? Alhamdulillah, kelihatannya sekarang pengajian makin lama makin penuh. Di mana-mana begini. Mungkin makin banyak yang stres ya. Saya lihat dari depan, ini wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah banyak masalah. Benar atau benar? Saya ingin mengulangi ceramah yang sudah lama sekali tidak diceramahkan, yaitu 5 kiat menghadapi persoalan hidup. Masih ingat tidak ini? Perlu diulangi? Jadi ceramah ini disesuaikan dengan wajah yang hadir. Persoalan itu bahaya atau tidak? Tergantung. Tergantung menyikapinya. Tapi bagi orang yang beriman, masalah itu bahaya atau tidak? Tidak. Dalilnya hadis sahih. Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang begitu kecuali orang yang beriman. Idza asabathu sarra'u syakara. Ketika dia diberikan karunia, nikmat, dia bersyukur. Fakana khairulah, maka itu baik baginya. Wa idza asabathu dharra'u sabar. Ketika dia ditimpakan kemudaratan, dia bersabar. Fakana khairulah, itu pun baik baginya. Jadi masalah bagi orang beriman semuanya baik sepanjang benar menyikapinya. Jadi yang bahaya bagi kita itu masalahnya atau sikap kita. Kenapa orang tidak lulus ujian? Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Pegang ini baik-baik ya. Jadi kalau ada apa-apa, aduh berat nih, pasti bukan soal. Aduh rumah tangga saya ini berat sekali. Enggak, itu sudah diukur oleh Allah. Tidak mungkin Allah menguji kita dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Namanya zalim. Allah mustahil berbuat zalim. Guru SD tidak mungkin memberikan ujian soal SMA. Karena akan stres nih murid-muridnya. Namanya guru zalim, guzol ya. Allah Maha tahu keadaan kita. Allah tahu tingkat keimanan, intelektual, keilmuan, finansial kita, daya tahan tubuh kita. Allah tahu tentang kita, lebih tahu daripada siapapun, termasuk daripada kita sendiri. Jelas? Allah baik tidak? Salah, maha baik.
Allah maha baik. Mungkinkah Allah menzolimi hamba-hambanya? Tidak. Di antara hal yang mustahil bagi Allah adalah mustahil berbuat zalim. Rasulullah punya masalah? Jawab. Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Yang sedang ceramah ini, kira-kira banyak masalahnya? Inilah salah satu keunggulan orang Indonesia, banyak memikirkan masalah orang lain. Harusnya jawabannya, banyak masalah, saya tidak tahu, gitu. Banyak, lebih keras daripada kepada Rasulullah SAW. Memang hidup saya banyak masalah, tapi masalah adalah bagian yang harus disyukuri, bukan ditakuti. Karena Allah memberikan masalah bagi kita untuk kebaikan kita. Mau anak disekolahkan tanpa soal, tanpa PR, tanpa ulangan, tanpa ujian, dia nggak akan berkualitas. Semuanya baik-baik saja. Anak-anak perlu kesulitan, anak-anak perlu masalah, anak-anak perlu situasi yang berat, karena situasi itu yang bisa jadi bekal dia. Betul? Makanya anak yang di rumahnya dilayani pembantu, semuanya dilayani cenderung lebih lemah dibanding dengan anak-anak jalanan yang dia cari makan sendiri, cari tempat berteduh sendiri, cari perlindungan sendiri, cenderung lebih tough, lebih tangguh. Saya kira pasukan-pasukan khusus itu latihannya lebih berat dibanding dengan hansip, benar? Atau dokter ahli spesialis itu yakin itu lebih berat belajarnya dan ujiannya dibanding dengan adik-adik P3K, betul? Makanya berbahagialah bagi Bapak Ibu yang ujian hidupnya berat, berarti peluang derajat tinggi di sisi Allah lebih tinggi. Wah, mulai mikir. Kira-kira ujian yang diketahui emak-emak ini dari yang saya jalanin kira-kira berat tidak? Jawab. Berat itu, dengar ya, kenapa ujian itu berat? Satu, karena dia tidak ridho dengan ujian itu. Orang yang tidak nerima kenyataan tuh belum apa-apa udah nyesek sendiri. Yang kedua, dia sibuk bersandarnya kepada selain Allah. Cari pertolongan ke sana sini selain ke Allah, nyesek tuh. Yang ketiga, dia jauh dari pertolongan Allah. Dia mungkin beramal tapi tidak mencukupi untuk menjadi orang yang layak ditolong oleh Allah. Makanya berikut ini 5 kiat menghadapi persoalan hidup. 1, ini salah satu ayatnya ya, Al-Baqarah 155, 156 ya, wala nabluwannakum. Kita simak dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan kami pasti akan menguji engkau dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami hanya milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi sudah pasti ya, walanabluwannakum bisyai', sedikit. Banyak mana nikmat dari Allah dengan ujian hidup? Kalau nikmat setiap tahun, setiap bulan. Setiap bulan, setiap hari. Setiap hari, setiap jam. Tiap jam, tiap menit. Tiap menit, tiap saat. Menit lama ngejawab tiap saat teh hadirin. Harusnya tiap tahun, tiap bulan, tiap saat. Jelas. Sedangkan musibah, kepahitan banyak atau sedikit? Bisyai, sedikit. Ya. Kalau kita sakit, ya pasti sedikit dibanding nikmat sehat. Kalau ada yang sebel ke kita, juga beberapa orang saja. Dan kalau orang menghina kita juga pasti sedikit dibanding kehinaan kita yang sebenarnya. Betul? Suami marah juga tidak akan terlalu lama lah. Capek marah seharian tuh. Paling beberapa jam. Nah, satu, kita harus siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Ulangi, siap, maksudnya semuanya bicara. Satu apa? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Ulangi. Kurang mantap, ulangi. Kenapa harus siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok? Karena hidup ini mustahil seluruh keinginan kita akan terwujud. Mustahil. Pasti ada yang tidak terwujud. Kenapa? Karena bisa bentrok dengan keinginan orang lain. Contoh yang paling sederhana, pilpres. Tidak mungkin dua-duanya jadi presiden. Atau ibu ingin remaja terus, tidak bisa. Bakal bentrok dengan cucu, ya. Ibu mau sehat, bapak mau sehat, orang sedunia mau sehat tidak? Kalau terkabul sehat seluruhnya, apa yang terjadi? Dokter saling menyuntik. Rumah sakit
apotek, pabrik obat, para petani penanam bahan obat-obatan, fakultas kedokteran, fakultas keperawatan, fakultas farmasi, departemen kesehatan. Oh, kalau semuanya sehat, berapa banyak yang akhirnya tidak punya kerjaan, ladang amal, sakit ya, sana sakit, sekali-kali sakit, harus ingin sehat, harus berusaha sehat, harus meminta kepada Allah sehat, tapi kalau nanti ditakdirkan sakit, terima, karena nggak mungkin sehat semua, betul? Ada seorang akhwat ditaksir oleh 1000 lelaki. Ini aduh solehah, baik, oh pada senang. Tidak mungkin terkabul semuanya. Kalau semua terkabul jadi suaminya, repot. Harus tidak terkabul. Mungkin satu yang terkabul. Nah, oleh karena itu, dan kita pun harus siap bahwa yang kita inginkan, kita sukai, belum tentu baik menurut Allah. Benar? Dalilnya surat Al-Baqarah 216 ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Silakan Ustaz bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Masya Allah. Diwajibkan atas engkau berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi Allah Maha tahu, kita tidak tahu, makanya jangan aduh ini benar. Anak dilamar, undangan sudah disebar, tiba-tiba pihak mempelai itu membatalkan, baik atau buruk? Maunya sedih atau bersyukur? Daripada batal sesudah menikah, mending batal sebelum menikah. Kenapa dia batalkan? Ibu doanya apa? Bukankah minta menantu yang soleh, betul? Gimana kalau yang mau menikahi anak itu tidak soleh dalam pandangan Allah? Jadi batalnya pernikahan itu buah dari terkabulnya doa. Kalau gitu saya kan nggak akan ngedoa gitu. Jadi tapi nelangsa. Jangan suudon. Suami dimutasi ke jabatan tidak di tempat basah, asalnya di tempat basah, ya, bagian nguras bak. Sekarang bagian ngejemur tempe. Nikmati rezeki mah dari Allah, bukan dari jabatan. Daripada jadi terus celaka, lebih baik nggak jadi. Sudah daftar umroh, sudah siap semuanya, sudah dapat visa, menjelang berangkat sakit, baik atau buruk? Baik. Niat sudah sampai, ikhtiar sudah maksimal. Daripada berangkat dan di sana kambuh,
lebih baik nggak jadi. Atau pas berangkat mungkin orang tua sakit, anak sakit, kita tidak tahu. Makanya bagi kita tugasnya cuma 3, meluruskan niat lillahi ta'ala, menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Allah suka. Yang ketiga, pasrahkan ke Allah, terserah. Yang penting yang paling baik menurut Allah, bukan menurut kita. Kita tidak tahu, wallahu ya'lamu, dan Allah Maha tahu, wa antum la ta'lamun, kalian tidak tahu. Ada yang kakak beradik bawa jualan tape, pada subuh patah tuh si kakak teh, pikulannya tumpah ke sawah satu. Wah, apa sih sama dek? Dagangan habis semuanya tumpah, dasar apes. Pergi aja tuh adiknya. Sejam kemudian dapat berita, ternyata kolbak yang dipakai celaka. Alhamdulillah, untung pikulan patah. Sejam sebelumnya dianggap musibah, sejam sesudahnya dianggap karunia. Jangan tergesa-gesa. Coba digigit anjing, baik atau buruk? Ada yang minta jodoh, keluar dari rumah, ya Allah saya minta jodoh. Pas keluar ada yang langsung kedip-kedip, tanpa rasa malu ngedeketin dan menggigit betis. Kenapa minta jodoh yang datang anjing betina? Dibawa ke rumah sakit. Hari demi hari ternyata akhirnya tahu rahasia takdir. Ternyata jodohnya adalah, ayo siapa? Sama-sama pasien di sana. Atau terserah saya, kan saya yang ngarang. Paling enak. Ternyata sama sekali duaan ngegoler jadinya. Nah ternyata pasien ini tuh anaknya pemilik rumah sakit. Sesuka saya aja ngarang mah. Puas Pak, puas. Tapi jangan nyari jodoh mana ya anjing teh ngengkel. Beda-beda garis. Atau bapak pulang dari sini dikejar anjing, langsung sujud syukur. Ma, terimalah, papa akan dapat jodoh lagi. Belum tentu anjing, mungkin rabies ya. Jadi jangan suka sok tahu. Kita mah niat lurus, jadi kebaikan. Ikhtiar di jalan Allah, jadi kebaikan. Tawakal, jadi kebaikan. Selesai. Itu makhluk cuman di sana. Perkara takdir, urusan Allah. Jelas ya? Jangan suka ngatur Allah. Udah bodoh, sok tahu, pusing. 2, kalau sudah terjadi, harus ridho. Ulangi. Yang mantap. Apa bedanya ridho dengan ikhlas? Ikhlas tuh kalau sedang beramal. Sedekah harus ikhlas. Ridho itu menerima takdir. Dompet hilang harus ridho, bukan ikhlas. Berkhidmat memuliakan suami harus ikhlas. Suami titik-titik lagi harus titik-titik lagi teh beli mobil lagi. Tong sok suudon atau hadirin. Titik-titik itu sangat banyak maknanya. Ibu-ibu teh ongko curiga ke saya teh. Tapi pengen ngaji wae, ha? Saya teh rada curiga ke mama ini teh. Kenapa bapak-bapaknya jarang ngaji? Dilarang tong ngaji ka apa? Diwakili ku mama we.
Lalu lucu nenek-nenek teh. Bu, ibu, orang itu menderita bukan karena takdir yang dia jalani. Orang itu menderita karena tidak mau, bukan tidak bisa, tidak mau menerima takdir yang dijalani. Asli loh Bu, Pak, kita ini milik Allah. Sesuka Allah dong, mau diapain aja. Dan yang menciptakan kita, yang memiliki kita tuh yang maha baik. Yang selama ini aja enggak pernah berbuat jelek ke kita. Pernahkah Allah berbuat jelek ke kita? Jawab. Jawab. Lalu kalau ada terjadi sesuatu, kita kan puluhan tahun. Saya kira itu ibu sudah agak terlalu lama ya di dunia. Udah lama di dunia, udah segini lamanya, enggak pernah sekejap pun Allah berbuat jelek. Terus kalau besok lusa terjadi hal yang Allah tetapkan untuk saya, apapun, apakah itu jelek? Enggak mungkin. Terima. Ini ya, cerita tentang visa tidak keluar, masih ingat? Kan kita punya cabang di sebuah negara itu. Nah, mau ke sana tidak bisa, diterima tidak, ditolak tidak. Gak apa-apa. Apa aja yang baik menurut Allah itu yang saya jalanin. Kalau memang saya enggak bagus perjalanan ke sana, ya udah enggak apa-apa, saya enggak berangkat. Sesudah 2 bulanan enggak ada, kemarin masukin lagi. Baru juga masukin 3 beberapa hari, keluar itu. Ternyata keluarnya tuh pas dengan saat 1 tahunnya masjid itu ada di sana. Jadi ya Allah, ngepas sekali waktunya. Pas saya ke sana yang biasanya ditanya di imigrasi, ditanya di bea cukai, segala diperiksa. Kemarin polanya aja nggak ada yang nanya. Teng plus. Pulangnya juga biasanya ditanya ini plus. Kalau udah waktunya dimudahkan mah mudah. Ya diuji dulu kemarin, dipersulit sedikit lah. Dan sulit-sulit gak ngerti masuk ya. Jadi udahlah, nggak usah ribet. Kalau ada apa-apa teh, sing ridho. Kalau ada yang tidak cocok teh ya Bu ya. Kalau nasi jadi bubur, sing ridho sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, gepuk, bakakak, sate. Maju hidup teh. Jangan macet karena enggak ridho. Dan sekarang enggak ridho juga tetap kejadian. Ingat teori genteng jatuh, lagi jalan genteng jatuh kena jidat. Bagaimana? Ridho, kemana wae kalah benjol nih. Sudah terjadi, ridho. Enggak boleh ngomong begini, saya tidak terima. Saya tidak terima. Enggak mungkin tidak terima. Itu tanda terimanya jelas. Benyut merah begitu. Mau enggak terima gimana? Nah, banyaknya orang sengsara teh enggak nerima. Ibu-ibu enggak nerima jadi tua. Gimana? Kan udah jadi. Kalau sibuk lihat potret SMA, atau udah beda zaman. Ibu dulu pakai seragam SMA, lucu. Sekarang dipakai lagi, lebih lucu. Bentuknya aneh ya. Kemarin, astagfirullah. Ada yang reuni, umur 55 tahun, pakai seragam SMA. Serian ketawa. Nah, mana beki lucu gitu. Hadirin, terima takdir tuh ya. Salah satu nikmat terbesar dalam hidup adalah kemampuan menerima takdir. Allah Maha baik, apapun yang Allah lakukan pasti baik. Walaupun tidak cocok dengan keinginan, harapan kita, gak apa-apa.
Kita ini hamba Allah kok. Suka-suka yang punyanya saja. Benar? Dan protes juga nggak akan berubah. Ibu jengkel melihat hidung sendiri mual berubah. Terima irung nu aya. Irung nu mana deui. Jangan suka ngebanding-banding dengan orang bule. Beda itu layoutnya, tata letaknya. Makanya udah rambut hitam, badan pendek jika kita udah nggak usah jengke kaditu kadi. Kita bareuh jempolna. Dikeum ibu tiap malam hayong tinggal awet muda, jangan. Terima hidup mah. Atuh gimana pasrah? Terima sambil olahraga, betul? Sambil dirawat dengan baik, minum jamu yang kira-kira membuat ibu sehat. Tapi kan tetap meotan, biarin. Meotan mah sesuka Allah. Ngejaga supaya sehat, tugas kita, betul? Ada yang sudah seumur dengan saya enggak di sini? Cik mana? Seberapa om? Biasa memang biasanya berapa umurnya? Ya saya lihat teman-teman kan kalau di BSD di masjidnya teh pensiunan wungkul. Ada yang sehat, ada yang kurang sehat, ada yang sudah 70 berapa tahun segar. Saya asalnya kena penyakit jantung. Saya bersyukur sesudah kena penyakit jantung, saya jadi sering olahraga, jalan. Dan sekarang beliau sudah 70-an, segar sekali badannya. Dan jantungnya sehat. Dia terima takdir sakit jantung, dia berobat, dan dia jadikan sakit jantung itu untuk merubah pola hidupnya. Tuh gitu, bukan nguyung. Gimana kalau suami saya titik-titik lagi, apa dulu titik-titiknya? Ya titik-titik yang seperti AA itu. Lucu ibu-ibu teh ongko gemes, ongko sieun, ongko penasaran, ongko hoyong ngupingkeun. Kenapa ibu teh pada darah datang atau curiga wae ka saya mah? Bu, dengerin ari jodoh teh. Jangankan jodoh, daun jatuh saja sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Surat Al-An'am ayat 59. Cik nya latihan ridho teh. Coba ayat ini disimak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah. Tiada yang mengetahui selain Allah. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tiada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuz. Jelas, daun jatuh, biji yang ada di dalam perut bumi saja tertulis di Lauh Mahfuz. Daun sebanyak apapun di jagat ini ada catatannya.
Masa jodoh nggak ada catatannya? Ujian. Memang bab jodoh itu disebut wamin ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Bab jodoh ini sangat-sangat unik dan kadang tidak terprediksi. Udah lama kenal, menjelang nikah gak jadi. Ada yang baru kenal, jadi, betul? Ada yang lahir di Bandung, jodohnya di Cina, ketemu tuh. Ada yang lahir di Afrika, lahir di Eropa, nikah di Indonesia, jadi. Ada yang udah jadi di tengah jalan, pisah. Ada yang udah pisah, jadi lagi. Gitulah. Sok, naon. Iya mah memorinya kuat. Ai keurusan orang lain mah. Ini arah rapal. Kan jadi draw, benar? Pertama ini istri ke-1, ini istri kedua. Oleh Allah dibalik, ini jadi satu sama. Udah nggak usah ngobrolin itu Sing ridho ke takdir tebu enak. Hidup mah nggak mungkin selalu sesuai dengan keinginan. Nih ya, ini masjid indah karena berwarna. Coba sewarna, hitam. Ini horor masjid. Taman indah karena berwarna. Benar? Ustadz barusan ngaji suaranya indah karena berwarna. Hidup juga indah tuh karena berwarna. Nggak rame kalau hidup monoton. Nggak rame. Dipuji, ibu mau dipuji suami? Mau? Cik tes nanti puji terus tiap lihat istri. Bosen. Bangun tidur, duhai istriku, engkau bagai rembulan dari jauh. Kadapur air, wahai istriku, engkau bagai telur dadar dari jauh. Blus kadapur KWC, wahai istriku, engkau seperti ember dari jauh. Dah liar bu. Sok ibu masak buat suami. Pak, iya dibikinin karedok kesukaan bapak. Karedok teh mah. Itu teh paling, aduh dasar istri ngerti, pengertian, tahu kesukaan suami. Itu teh karedok spesial teh, iya pak, aduh nuhun gelis, aduh dipuji tah. Para 4 jam mujinya. Besok bikin lagi karedok yang sama ya. Pak, naon mak, ini karedok. Oh, karedok yang seperti kemarin, sini bapak temenin resep. Berkurang pujiannya. Besoknya, Pak, naon? Yuk karedok. Oh, karedok. Si kadia lah. Makin sepi. Hari kapan? Pak, naon? Karedok. Kadia lah. Besoknya bikin lagi. Pak, naon? Karedok. Karedoknya sama, rasanya sama, tapi gitu. Jelas tidak nih? Atuh kumaha suami saya kalau istrinya cuman saya aja meureun bosen ningali saya. Shh. Dengerin ya. Ini teh penting saya informasikan ibu. Kalau ibu ngandelin diri ibu sendiri, ibu ngebosenin. Tapi kalau ibu ngandelin Allah, yang membulak-balik hati suami itu adalah Allah. Ngerti tidak? Makanya ada yang cemas jadi tua tuh. Ngaca teh alim lek poek wae. Karena ngandelin dirinya. Makanya kalau seorang istri yang solehah, tulus, bersih, yakin gak akan ngebosenin. Karena cahaya hatinya itu gak bisa dibeli oleh penampilan apapun.
Tapi orang yang ngebosenin teh, ya itu yang sibuk kandelin topeng wae. Yang disada wae teh. Ngawek-wek. 3. Udahan ah. Capek ah, udah ceramah ibu-ibu ngelawan wae. 3. Sing ridho. Ridho itu bukan pasif ya. Ridho itu aktif. Sakit gigi, ridho sambil pergi ke dokter. Sesampainya di dokter gigi ada tulisan, maaf dokter tidak bisa praktek karena giginya sakit seperti saudara. Terus gimana? Ridho lagi, nggak boleh ngomong gini, tahu gini saya nggak akan pergi. Nah, stres. Bagaimana nggak pergi udah nyampe? Nah, banyaknya orang stres tuh kayak gitu tuh. Belok kiri kanan, kiri kanan, kanan kanan kanan. Tiba-tiba macet. Aing mah tahu gini maka kiri. Udah jelas di kanan. Yang paling gawat lihat suami udah tua nggak salah pakai milih sih ya teh. Udah nikah 20 tahun makanya nyebut salah. Harusnya bukan si ini suami saya teh, bari kerek suaminya. Sekolot kerek dulu. Dosa budak. Tampil lah dikereueuh ya. Bu, Ibu. Jadi tua ridho enggak? Keluar uban ridho? Keriput ridho? Harus ridho, dan ridho kemeotan angker. Nikmati. Jadi tua itu dinikmati. Asli hadirin. Masya Allah. Mulai saya cerita dikit ya. Waktu kemarin di Australia, aduh saya bahagia di Australia teh nggak banyak orang. Jadi dia meretem di mana-mana tuh ya. Jeung ngalawan wae di jamaah teh. Sana menurut dateng ngartieun pakai bahasa Indonesia. Habis bersepeda tah, katanya diurut, diurut. Diurut di mana? Ada teman. Ada teman dari Singapura, dia teh nggak jelas agamanya apa. Tapi kalau ke Singapura paling semangat ngejemput. Wah, mobilnya teh macam-macam, Ferrari yang enggak gitu no susah makena teh ya. Nah, kemarin juga jemput, dia ikut tawa ke sana, dia ikut ke sana karena punya rumah, kaya dia punya rumah 3 di Australia itu. Ayo, pas dipijat teh Pak, ternyata tulang ini pinggul teh nyengsol. Saya nggak tahu, udah nggak lihat pinggul saya. Pas wah ini nonjol ke kiri 2 sampai 3 senti. Pas disuruh ruku makin mencuat. Pantesan leher kaku. Mungkin ini kemarin waktu kuda jatuh dari kuda teh ya. Tapi kan saya nggak tahu. Asa sehat wae. Tapi Allah kasih jalan tuh. Ketemu dengan chiropraksi atau apa namanya tuh yang gitu yang tulang didruk-druk gitu. Wah ini nyeri. Nggak penggugur dosa, bagaimana masih kuat Pak? Kuat lah. Peletok. Alhamdulillah beres we. Sesudah beres, coba Pak di ronsen. Kan Bapak sudah cukup umur supaya tahu di ronsen. Segala teh. Masya Allah Pak. Di sini teh ternyata di potret jantung teh ada yang lain di sini. Kata dokter, Pak. Maaf sekali, saya terpaksa memberitahu apa. Ini ada kelainan di jantung. Sepertinya pembuluh ininya membesar. Oh ya, tinggal coba yang lain. Potret orang lain mah nggak ada, cuman sendiri. Terus gimana? Ya bahayanya kalau ini pecah, cuman ada 5 menit. Nanti nggak masuk ke otak darahnya dan menggenang dan meninggal katanya. Saya harus memberitahukan ini supaya pulang dari sini
langsung ke rumah sakit. Oh, sebentar lagi berarti hidup saya ya. Rada sedih tak saeutik. Dalam banyak ketang sedihnya. Oh gitu ya Pak? Iya. Ada nggak kasus orang lain? Iya, saya bukan ahli jantung, tapi kalau bisa periksa saja. Efeknya apa yang paling bahayanya? Yaitu pecah Pak, katanya robek terus. Oh ya. Dengar aja. Saya ridho, tidak nyangka bakal ada di potret kayak gini. Biasanya kan potret wajah, jadi mah tulang. Pasti takdir Allah saya tahu ini. Mikir, oh mungkin ini informasi dari Allah bahwa hidup saya boleh jadi nggak lama lagi ya. Wah warisan belum, saya udah siap-siap tuh nelpon ke anak-anak gitu. Siap-siap ini yang mau diwariskan, ini untuk hibah, ini untuk bersama. Terus ngasih tahu juga kalau nanti Abah meninggal dikuburnya di Eko Pesantren. Di sebelah Nin ya, di sebelah ibu saya. Jangan di tembok, biar aja tanah gitu, pakai batu aja. Nangis, nggak apa-apa, tenang. Dan saya siap-siap betulan ya, tuh, jauh-jauh ke Australia, kalau kayak maut deh. Di taman teh meni enak, sholat juga jadi khusyuk Pak. Gusti, meureun malami deui abi hirup teh. Jadi bagus tuh, jadi ingat mati tuh. Yang kasihan yang dengar ya pada nangis ya, saya tidak cerita ke siapa-siapa. Ya tapi lebih siap lah. Ternyata memang ingat mati itu bagus Pak. Membuat sholat juga jadi lebar. Siapa tahu kan nggak ada lagi sholat banyak ya kan. Jadi sholat yang tersisa ini ingin jadi bagus. Sampailah ke Indonesia, langsung ke rumah sakit, cik dokter naon, ya potretnya menikikit teuing. Biasa nama diparuji potretnya, nah ya menjadi secara retres. Ya akhirnya diperiksalah segala macam. Hasilnya tidak akan saya sebutkan, ya begitulah. Ya, hitung-hitung persiapan, bisa nanti kita nggak ketemu lagi. Ya kan? Teruskan ceritanya. Jadi sing ridho takdir apapun juga, karena kita ini milik Allah. Pasti ada waktunya berpisah, betul? Yang bikin berat itu adalah tidak ridho. Setuju? 3, jangan mempersulit diri. Ulangi. Biasanya kita menderita tuh karena ngarang. Kalau ada apa kayak yang barusan segala dipikir. Kayak yang mau pensiun 3 tahun lagi menderitanya dari sekarang. Padahal kan bisa jadi bulan depan meninggal. Ya, ada yang kutil serasa kanker jadi sangsara. Kita teh hobinya ngarang. Padahal semua ujian kita teh udah diukur oleh Allah. Betulkah? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Mudahkan urusan, jangan dibuat sulit. Gembirakan, jangan dibuat mencekam. Salah satu orang yang tidak akan tersentuh api neraka, apa namanya? Sahlin. Orang yang seneng mudah urusan tuh. Jadi munayana naon teh atos we tampi. Saya barusan dapat telepon dari teman, sedih beliau tuh, karena istrinya sedang sakit. Sakitnya yang ya berat lah, katanya. Ternyata harta teh nggak ada apa-apanya sama sekali. Saya teh bukan sombong, misalkan 1 pel bisa saya beli 1 miliar harga 1 pelnya. Dan bisa jadi jalan kesembuhan buat istri saya beli. Tapi nggak ada pel yang bisa menyembuhkan itu. Ngaruh kita nangis. Beliau dititipi dunia tuh banyak oleh Allah tuh. Tapi ya alhamdulillah orangnya tawadu. Baru aja nyumbang buat masjid 10 miliar sekali nyumbang teh.
Tapi istrinya sakit tuh nggak ketahan, katanya uang juga nggak ada apa-apanya. Kerasa kalau begini mah nggak ada yang bisa dilakukan kecuali nangis nggak doa ke Allah. Untungnya sabar istrinya teh. Hanya nyebut Allah, Allah ya sakitnya berat. Nah itu menunjukkan kalau kami ridho ya Allah dengan ujian ini teh. Tapi mohon berikan kesempatan, kesembuhan. Boleh itu. Takdir yang ada diterima sambil bergerak ke takdir lainnya. Jadi jangan ngarang dipersulit ya. Nah segitu aja dulu atuh. Cukup? Dikit lagi ya, 10 menit lagi. Yang keempat, evaluasi diri ya Allah. Evaluasi diri. Surat An-Nisa 79. Fadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu wahai Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi kalau ada kebaikan apapun datangnya dari siapa? Kalau ada keburukan yang menimpa karena kesalahan siapa? Nah udah gitu, pokoknya kalau ada kepahitan apapun, tobat weh. Ya Allah, astagfirullah. Ada masalah dengan anak, nggak usah disalahin teruslah. Mendingkan ya Allah. Men kata bapak teh ngomong gini, ya Rob, ampun. Saya kepala keluarga, saya yang salah. Belum bisa memimpin rumah tangga dengan benar. Belum jadi contoh yang baik. Ya Allah, tidak nyalahkan istri, tidak nyalahkan anak, tapi tobat. Ibu juga di ruangan sebelah, ya Allah saya ibunya. Saya ngaku selama hamil saya jarang ingat kepadamu ya Rob. Selama benar melahirkan mengurus anak jarang diperdengarkan ayatmu, jarang disebut namamu. Makanannya kurang kejaga, ampun. Mending begitu. Nabi Adam diturunkan dari sorga ke dunia. Ditipu setan dan istrinya malah ikut makan. Tidak tuh, tidak nyalahkan setan, tidak nyalahkan istri. Doanya gimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ya Allah ya Tuhan kami sudah zalim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, sekiranya Engkau tidak merahmati kami, kami pasti jadi orang rugi. Tuh, Nabi Yunus meninggalkan umat, ninggalin dakwah, ditegur oleh Allah. Dosanya adalah meninggalkan dakwah. Dalam 3 kegelapan, gelapnya malam, dikecemplungkan ke dalam gelapnya laut, disambar oleh ikan, gelapnya perut ikan. Nyalahin siapa? Nyalahin umat? Ya Allah, habis umatnya tuh gak mau dinasehatin? Tidak. Nyalahin yang ngejeburin? Ya Allah, saya digejeburin oleh orang? Tidak. Nyalahin ikan? Tidak. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekali lagi.
Tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Tauhid. Subhanaka, maha suci Engkau, husnuzon ke Allah. Tidak ada satupun perbuatanmu yang salah, yang kurang, yang mengecewakan, yang zolim. Pokoknya apapun yang Allah takdirkan pasti sempurna baiknya. Inni kuntu minaz zolimin. Saya ya Rabb orang yang zolim. Orang yang berdosa itu zolim. Ya, zolam tu nafsi. Tuh tidak nyalahkan siapa-siapa. Makanya kalau ada masalah tuh jangan sibuk nyalahin orang lain. Bu, Ibu, jangan sibuk nyalahin suami. Ya, saya mah bukan mengatasnamakan para suami. Tapi kalau ibu sibuk nyalahin orang lain, ibu pasti nggak bisa tobat. Sedangkan orang yang tidak tobat, waman lam yatub faulaika humuz zalimun. Al-Hujurat ayat 11. Orang yang tidak tobat teh manusia zolim. Kenapa orang tidak bisa tobat? Karena sibuk nyalahin orang lain. Orang yang sibuk menyalahkan orang lain, bekelalai dari kesalahan dirinya sendiri. Orang yang lalai dari dosa sendiri, nggak ada tobat. Orang yang tidak tobat, nggak ditolong oleh Allah. Makanya air mata tobat, eta teh rahasia pelapang hati dari kesulitan tuh. Jangan menangisi masalah. Ya Allah, ini gitu-gitu teh. Aduh, enggak selesai. Ibu nangisin suami. Perih ya Allah, perih. Kenapa ibu pedih hati? Ibu pedih hati karena ibu bersandar ke makhluk. Namun bersandar ke Allah mah enggak pedih hati ini. Ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dicintai, ingin disayangi, ingin diperlakukan spesial, ingin dibalas budi. Sakit, benar? Dan dulu TAA, saya yang ngebiayain kuliah suami saya teh. Dulu mah waktu sama-sama kuliah, loh. Kan saya sering dengar cerita gini. Tetap tidak beres urusannya mah. Dan hobinya ngungkit-ngungkit. Nah dulu teh dia yang ngejar-ngejar saya. Nah sekarang saya yang ngejar-ngejar dia. Dahlah tobat. Dan yang terakhir, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Kenapa cukuplah Allah? Selain Allah bisa nolong kita tidak? Cing bulat, bisa tidak? Bergabung jin dan manusia mau nolong kita tanpa izin Allah bisa tidak? Yang benar, yakin? Semua mau ngasih, Allah tidak izinkan sampai tidak ke kita? Nah, jangan cuma di mulut, ini teh hadirin. Ciri orang yang cukuplah Allah sebagai penolong, dengar. Yakin hanya Allah penolong, berarti hati ini lepas dari selain Allah. Tidak bisa mengatakan, ya Allah, hanya Engkau penolongku. Cari cing, berdak pada tengah hargaan siaka kolot teh. Berarti masih ingin ke makhluk, ya. Mengerti? Dengerin, ini teh tidak mudah ya hadirin. Karena saya juga diajarin guru saya bertahun-tahun, makom yang ini teh perjuangannya tidak mudah, tapi ketika belajar yang ini nih, aduh, lebih enteng hidup ini. Yaitu lepas hati tuh. Lepas dari ngarep-ngarep ke makhluk. Coba sebutin apa saja yang suka diharapkan dari makhluk teh. Jawab, jangan bikin saya emosi hadirin. Giliran, apa? Pengen dipuji, nyesek, Bu. Orang yang centil teh capek hatena. Banyak cicilan, dah yang dipuji.
Padahal yang muji tidak pernah bantuin cicilannya. Benar? Ngangguk. Bagaimana sih? Tahu saya nyicil katingali nganggukna berat. Pengen apa lagi? Shh, ngacung. Pengen dihormati, nyesek, mudah tersinggung. Bibi, mana teman sopan pisan sing hormat ka ibu teh, Bi? Padahal si ibu kursus kepribadian. Tapi nggak lulus, jadinya lebih mulia pembantu. Apalagi? Pengen diakui, makanya ngobrol temen hutet. Karena pengen diakui pinter, pengen diakui tahu. Iya abdi mah waktu umroh teh aku abdi di kicepannya Hajar Aswad teh. Nah, make kicep. Kecup lain kicep. Salah ya manasikna. Ada yang ngobrol teh hutet segala diceritain. Kenapa orang ngobrol segala diceritain? Pengen diakui. Dia teh pinter, dia teh tahu, dia teh bisa. Makanya bunyi terus. Apalagi aya gitu teh, ada yang nyetuk ya ece masalah da buk naon man keheul gelut. Dari mulut yang pengen diakui. Ayo apalagi? Ece nih. Pengen apa? Pengen disayangi. Kulang kateh tayang. Ibu teh Pak, pengen disayangi teh capek. Si bapak mah meuni kitu. Baheula mah meuni nyaah ka mami teh ayeuna meuni cuek teu ngepek. Sok ayeuna diusapan ku suami tapi enggak pakai hati, sok kadoh hayang diusapan ka dieu. Enggak bisa dipaksa. Si katubuh ka dia diusapan. Tidak bisa, harus pakai hati. Makin pengen disayang, makin menderita. Apalagi cepat. Pengen diakui, pengen dipuji, pengen dihargai, pengen disayangi, termasuk ingin dicintai. Halo eta. Nggak usah lah. Biarin gitu, suami saya kurang cinta. Ya mau digimanain lagi atuh Bu. Cintai saya Pak. Cintai sih hayo. Enggak bisa. Kumah. Sekarang juga cintai saya. Bisa enggak Pak? Saya mah da geus keheul ningali emak. Hadirin, ya saya teh lagi belajar di rumah juga ke para itu teh istri teh WA ge jararang. Enggak apa-apa, dulu juga enggak ada WA, biasa aja dunia, bener? Justru kalau terlalu sering WA, dikit-dikit WA, minta video call segala. Atuh lagi ceramah, kenapa itu WA atau dibales? Atuh lagi ceramah, masa nggak balesan WA yang jararang dan abdi mah. Ngampleng nggak apa-apa, jadi pada fokus, dah percaya atuh. Mau kemana lagi, benar? Makanya jangan sok cintalah, dikit-dikit, how are you darling, where are you say, saya di sebelah kamu, oh I am sorry. Udahlah, mau bahagia, periksa apa yang diharapkan dari orang dan lepas. Coba rasakan, entengnya hidup. Di majelis taklim jangan pengen diakui pangbeungharnya, pangkerena, pang gimana. Udah lepas we keinginan itu. Saya tuh di kantor teh istri atasan tapi nggak ada yang menghargai. Ya biarin. Yang jadi atasan suaminya, kenapa kamu pengen dihargai, ha? Lempeng we, lempeng, hidup mah lempeng. Mau nyobain itu? Coba hadirin. Enak hidup ngarep-ngarep dari orang lain tuh. Jadi suami jangan pengen dimasakin oleh istri. Udah masak we nyadira. Pintu dikunci kan ada linggis, beres. Itulah hadirin.
cukuplah Allah sebagai penolong. Kalau ini udah lepas dari makhluk, perbaiki sholatnya, wasta'inu bisabri wassalah. Jadi sing ingat bahwa jalan keluar itu datangnya dari Allah. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Jadi kalau ingin diberi jalan keluar, udah deketin Allah. Di antaranya syaratnya itu wasta'inu bisabri wassalah. Ali Imran Al-Baqarah 153 ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Jadi tah kuncinya 2, sing sabar, kuncinya 3, amanu yakin ke Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Makanya kalau ada apa-apa itu perbaiki. Sabar teh apa? Tahan. Jangan suka gampang curhat ke orang, ya. Jangan cari simpati orang, jangan cari kekaguman orang. Itu kan ada yang habis masak teh ini capek, alah ini capek, mate masak teh. Padahal nggak gitu-gitu juga bisa. Yang mendingan lempreh, leles mate. Nanti diijabah leles seumur hidup mau. Bapak ke tong gumasep, bapak pulang kerja teh gudupruk. Aduh. Ampunan nggak usah begitu, sujud Pak. Jangan acting, tahu? Jangan caper, jangan cari perhatian, jangan lebay, jangan suka posting di status penderitaan. Ya Allah, sambil sembunyi nyebut Allah mah benar. Ini teh Bu penting hadirin, ini teh ilmu tauhid betulan. Periksa weh, kalau nanti gelisah, sengsara, nyesek, perih, pasti eta teh ngarep-ngarep dari, punten, ngarep-ngarep dari selain Allah. Aman, maragra gue. Perbaiki ya, jangan suka caper, jangan suka cerita penderitaan ke orang, kasihan, ngarep-ngarep orang lain. Empati, kagum, udah Allah dah yang menguasai segala mah. Salat, orang-orang yang suka pamer penderitaan tuh orang yang enggak ridho ke takdir. Tadi cerita itu, ya saya juga salah pakai cerita yang tadi, harusnya nggak usah cerita. Ya, maafin, nggak apa-apa supaya siap-siap kita pisah ya. Alhamdulillah sesudah diperiksa mah ternyata masih bisa ceramah, gitulah intinya. Apakah penyakit dengan nyawa ada kaitan? Enggak. Yang sakit panjang umur ada, awet sakitnya. Ada itu, ahli senam jantung sehat, ngelepak Pak, mawat lagi senam. Padahal beliau gurunya. Bukan karena senamnya, karena udah waktunya. Apakah jagoan bela diri bisa memperpanjang umur? Enggak. Allah menentukan tidak terhalang. Begitulah hadirin sekalian.